Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tidak ada sebagaimana ada. Ini berkat kasih pemurahan Tuhan. Mari kita angkat pujian. Kita muliakan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Oh
Mari masuk dalam doa. Dengan leluasa pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan percayakan pada kami saat ini. Dan kalau sebentar kami akan mulai ibadah sore pada saat ini, kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan dari awal hingga selesai nanti. Bahkan setiap para pekerja pada hari ini dan pelayan Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu menyertai, memberkati, bahkan mengurapi mereka semuanya, sehingga mereka dengan sepenuh hati melayani Engkau dan dijauhkan dari hal-hal yang kurang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, membangun, mendidik dan mengajar kami, sehingga kami lebih memahami apa arti ibadah yang sesungguhnya pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman-Mu. Kami yakin dan percaya apa yang nanti menjadi tema firman Tuhan pada sore hari ini, itulah yang menjadi keperluan kami semuanya. Kami mengamini, kami meyakini, dan kami mempercayai semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, bangga kepada Tuhan karena kita milik Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Sungguh ku bangga Bapak. Atas segala pengorbananmu, hari ini aku
ada menyaksikan kasih Tuhan? Mungkin di Huta Barat. Pelan-pelan aja Bu. Membayangkan bagaimana kuasa Tuhan menjamah pengobatan operasi saya itu mulai jam setengah 10 selesainya sampai jam 1, jam 3 saya itu udah sadar, jam 7 dokter memberikan saya itu izin pulang. Makanya suami saya sampai bilang, kok dok gak salah ini istri saya pulang, enggak, udah sembuh. Puji Tuhan kata suami saya, karena Tuhan itu lebih besar dari segala-galanya. Amin. Itulah yang saya siapkan keluarga sampai saat ini. Dalam pengobatan saya, nanti hari Selasa saya kemo ke 5, Gersik. Kemo saya 6 kali. Tuhan selalu menjamah dan tanggal perjalanan segala kebutuhan kami dalam pengobatan. Saya mengucap terima kasih, saya minta ketua dari anggota jemaat semuanya supaya pemulihan kesehatan saya kembali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kesaksian di Huta Barat begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan memulihkan Huta Barat sampai saat ini. Secara manusia mustahil, bahwasanya Tuhan kita tahu bahwa kanker itu tidak main-main, tapi Tuhan mengadakan mujizat, menyatakan mujizat. Kiranya Huta Barat selalu kuat dalam kekuasaannya dan selalu sehat. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Puji nama Tuhan. Kalau tidak ada, mari kita sambut firman Tuhan. Jadi bukti kebesaran. Dalam rencana
tangan kita. Biar keberadaan kita menjadi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami hanya manusia biasa Tuhan, tidak terlepas oleh dosa Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau tangan-Mu yang berlubang paku, tangan-Mu Tuhan menopang kami Tuhan di dalam kegelapan Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh pulih Tuhan di hadapan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, tanpa Tuhan Bapa menopang kami akan jatuh dan jatuh lagi dalam dosa. Namun kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa mengampuni segala dosa kami Tuhan. Kami mau Tuhan anak-Mu yang sesungguhnya ya Bapa. Oleh keberadaan situasi Tuhan, masalah yang menghimpit kami Bapa, sehingga kami Tuhan jauh daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami Bapa, bahwa kami sungguh anak-Mu Bapa. Kami tidak mau Tuhan jatuh Tuhan dalam kegelapan dosa. Topang kami Yesus, terima kasih. Kami percaya Bapa, ini bukti kebesaran-Mu bagi kami ya Bapa. Kami ada Tuhan sampai ada berkemenangan memuliakan Engkau. Kami ada Tuhan, boleh Tuhan ada sebagaimana Tuhan memuliakan memuji Engkau Bapa. Ini semua merupakan Tuhan anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam perayaan kami Tuhan, kekurang sungguhan kami, ampuni kami ya Bapa. Jangan biarkan masalah kami Tuhan menghimpit kami sehingga jauh daripada daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, kami rindu Bapa. Kami rindu Tuhan, jemaat Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, topang kami Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau Maha mengasihi, Engkau Maha mengampuni Tuhan. Boleh kami Tuhan menjadi anak-Mu sesungguhnya Tuhan. Engkau Tuhan sungguh Bapa mengasihi kami. Kami manusia Tuhan terbelenggu oleh dosa kesalahan kami Bapa. Biarkan Tuhan Roh-Mu Bapa selalu menopang kehidupan kami. Jangan biarkan masalah kami Tuhan, situasi keadaan yang menghimpit dan menekan kami Bapa. Kami tidak mau Tuhan, kami minta Tuhan Roh Kudus, kami rindu Roh Kudus. Haleluya.
bersyukur Bapa. Kalau suara-Mu boleh kami akan dengarkan. Ini merupakan suatu kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan suara-Mu, biarlah Tuhan suara-Mu menegur dan membimbing hati kami dan jiwa kami Tuhan ke dalam air yang tenang. Mari Bapa, Engkau urapi hamba-Mu ini biji mata-Mu Bapa. Jangan biarkan kami Tuhan terlena oleh situasi apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan urapi kami semua Bapa, urapi pendengaran kami, sucikan hati kami, layakkah kami Tuhan, bahwasanya firman-Mu iya dan amin Tuhan, yang selalu mengasihi kami Bapa. Kami rindu Tuhan kembali ke jalan-Mu yang benar ya Bapa. Jangan biarkan Tuhan masalah kami Tuhan menghidupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Roh Kudus, Roh Kudus, haleluya, haleluya, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kami menang Bapa. Kami menang Tuhan atas kuasa kegelapan. Kami menang Tuhan atas egois kami masing-masing Tuhan. Kami menang Tuhan perkara duniawi Tuhan. Kami menang kata Roh Kudus yang menang Tuhan, memenangkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin setiap langkah kami. Pimpin saat kami mulai mendengar firman Tuhan, kabar baik sampai akhir Tuhan. Tuhan, bukakan Tuhan pikiran kami. Biarlah kami Tuhan duduk manis Tuhan menyambut firman-Mu, bahwasanya Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami Tuhan telah berdoa dan bersyukur, mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa boleh kami alami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan untuk berduduk. Untuk firman Tuhan kami serahkan ke KKSD. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kasih Tuhan. Haleluya ya. Puji Tuhan, pada hari ini kita lagi boleh berkumpul di tempat ini. Kita lagi boleh bersekutu, kita lagi boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan doa saya buat kita semua ya, kita selalu sehat, kita selalu kuat oleh karena semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, langsung saja ya, mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai yang ke-28 maaf ya. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai yang ke-28 ya. Hari ini kita mau belajar ya, dengan seorang perempuan Kanaan. Haleluya ya, dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Saya baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membaca ayat yang genap. Yuk mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Matius pasal 15 ayat 21, perikopnya perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita, dengan berteriak-teriak.
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar tentang perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan. Ya, tentunya kita tahu bersama bahwa orang Kanaan merupakan orang yang tidak dihitung dalam umat Israel. Tetapi ya ketika Yesus berada di daerah Tirus dan Sidon, firman Tuhan berkata ada seorang perempuan Kanaan. Seorang perempuan Kanaan yang mendekati Yesus dan tanpa sebab dia berteriak, dia berseru kepada Tuhan dan katanya demikian, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, ya, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, tentunya Yesus terkejut tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui, tiba-tiba ada muncul seorang perempuan dan tiba-tiba perempuan ini berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus anak Daud, mungkin berkali-kali dia menyampaikan teriakannya kepada Tuhan, ya, dia mengatakan, "Yesus, ya, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tanpa ditanya, tanpa diinterogasi perempuan ini langsung berteriak dan menyampaikan keluhannya di dalam kehidupannya yang dia sangat derita, yang dia alami saat itu. Dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, ya anak Daud, ya, karena anakku perempuan kerasukan setan, ya, dan sangat menderita." Tanpa sebab dia datang kepada Tuhan. Ketika Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, ini perempuan datang berseru, berteriak dan meminta tolong kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa hari masalah yang kita hadapi tahun-tahun ini ya sepertinya tidak lebih ringan, ya. Berikut SKSI, ya. Tidak lebih ringan dari tahun-tahun yang sebelumnya, ya, dari krisis ekonomi, sosial, ya, politik, energi, bencana alam, sakit penyakit dan lain sebagainya, ya. Masalah itu bukan bertambah ringan tetapi bertambah, ada aja masalah, ya. Krisis ekonomi, bahkan penyakit yang datang di seluruh, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia menimpa, ya, COVID-19 ini dan mengganggu perekonomian, mengganggu kehidupan sosial, mengganggu kehidupan politik dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, berikut, ya, karena itu, ya, dalam kita menghadapi setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita, ya, kita harus menyadari bahwa kita ini harus butuh Tuhan. Katakan amin, ya. Ya, kita harus butuh Tuhan, kita harus datang kepada Dia. Di dalam Dia, ya, hanya di dalam Dia kita akan mendapatkan suatu jawaban yang pasti, dan hanya di dalam Dia kita akan mendapatkan suatu jalan keluar yang Dia akan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, seperti yang kita telah baca pada sore hari ini, firman Tuhan yang kita baca bahwa diceritakan bagaimana seorang perempuan Kanaan yang termasuk golongan, dia boleh dikatakan pada waktu itu golongan kafir, ya, tetapi dia sendiri menyadari bahwa dia butuh Tuhan, ya. Dia butuh Tuhan karena di dalam menghadapi permasalahan hidupnya, di dalam menghadapi situasi dan keadaan yang ada yang menimpa anaknya yang dia kasihi waktu itu, mungkin, ya, dia sangat kasihi, yang dimana sangat menderita, kata firman Tuhan, sangat menderita di pemandangannya, di pemandangan orang lain mungkin, bahkan lebih daripada itu, anak ini kerasukan setan, ya, kerasukan setan atau roh jahat, saudara Islam, sangat-sangat menderita. Dan mungkin sudah berapa lama
penderitaan yang dia alami, tetapi tidak ada jalan keluar. Ya, tidak dicatatkan di sini dia mencari solusi, mencari pertolongan kepada siapa-siapa, tidak. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa ketika dia mendengar Yesus masuk di daerahnya, Yesus datang di daerahnya, suatu respon yang luar biasa yang dia kerjakan, yang dia lakukan untuk apa? Menghampiri Tuhan. Ya, dia tidak sungkan-sungkan lagi, dia mau bertemu dengan Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi, mungkin pada saat itu dia diejek karena anaknya kerasukan roh jahat. Ya, orang kalau misalnya kita punya saudara, maaf kata ya, yang kurang waras atau agak-agak ini, ya, mereka akan menyindir kita. Begini, dia punya saudara begini saudara. Ya, mereka akan bully kita, mereka akan menceritakan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Mungkin juga perempuan itu mengalami hal yang demikian. Penderitaannya bukan hanya dia melihat anaknya menderita, dia juga menderita, saudara yang dalam Tuhan. Ya, tetapi dia dengan teguh, dia dengan berani untuk menghampiri Tuhan. Tetapi apa yang dialami perempuan ini ketika dia mendatangi Tuhan Yesus, dia menghampiri Tuhan Yesus, ya, apa yang dialami saudara? Dalam Matius 15 ayat 23 di sana, ketika dia menghampiri Tuhan, apa reaksi Tuhan? Respon Tuhan tidak ada respon sama sekali, ya. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, ya. Dia sudah berseru, dia sudah datang memohon kepada Tuhan. Dia berseru, ya Tuhan, tolong kasihanilah aku. Aku butuh pertolongan, aku butuh Engkau untuk menyembuhkan anak saya yang sangat menderita. Tetapi yang dia alami, tidak ada respon dari Tuhan Yesus, ya. Luar biasa, ya. Terkadang yang kita alami pun demikian. Mungkin saat-saat ini kita sementara berdoa buat pergumulan kita, saudara. Kita sudah berteriak, berseru, memohon kepada Tuhan, bahkan mencucurkan air mata. Ya, seakan-akan tidak ada respon yang dari Tuhan untuk melakukan suatu perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Sepertinya tidak ada tanda-tanda. Nah, demikian juga perempuan Kanaan ini. Dia tidak dia tidak dapat respon dari Tuhan Yesus itu sendiri, ya. Dia katakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan di sana dikatakan dia juga, ya, apa yang dia alami bahwa murid-muridnya datang kepada Yesus supaya Yesus menyuruh murid-muridnya untuk apa? Mengusir perempuan ini. Ini perempuan ini mengganggu perjalanan. Ini perempuan ini mengganggu pelayanan. Ini perempuan yang Kanaan ini mengganggu di dalam dia melakukan aktivitas Tuhan Yesus. Udah, bilang saja sama kami suruh usir ini perempuan ini, saudara yang salam Tuhan, ya. Banyak tantangan yang dihadapi untuk dia datang kepada Tuhan. Respon tidak ada dari Tuhan Yesus. Bahkan murid-muridnya ingin mengusir dia. Bahkan apa yang terjadi di dalam Matius pasal 15 ayat 24, ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, ya. Di situ bahkan ada perkataan yang kepada perempuan ini, aku diutus hanya untuk orang Israel, kata Tuhan Yesus, ya, untuk domba-domba, untuk orang Israel. Tetapi apa yang dia katakan, bahwa dia mendekat dan menyembah kepada Tuhan, dan dia berkata, tolonglah aku, ya. Dia tidak pernah mundur dengan apa yang dia alami, saudara. Dia tidak pernah mundur dengan apa yang datang di dalam kehidupannya. Ketika murid-murid ingin mengusir dia, ketika tidak ada tanggapan dari Tuhan, tidak ada respon dari Tuhan Yesus, bahkan Yesus berkata, saya bukan melayani, ya. Seakan-akan perkataan seperti, aku bukan melayani engkau, ini orang Israel dulu, ya. Tetapi dia tidak mundur, saudara. Dia tetap datang. Dan apa yang dia lakukan? Dia datang mendekat, menyembah Tuhan. Saudara yang salam Tuhan. Ada beberapa hal yang kita akan lihat, kita akan belajar sikap daripada yang harus kita teladani dari perempuan Kanaan ini. Yang pertama, saudara yang salam Tuhan, ya. Yang pertama dikatakan dia menghadap Tuhan dengan apa?
dengan rendah hati seperti yang kita sudah baca. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia, ya. Dia tidak peduli orang di sekitar mau bilang apa sama dia. Dia tidak mau peduli orang melihat keadaannya, tapi dia mau mendekat kepada Tuhan. Meskipun dia harus ada melewati tantangan, meskipun murid-murid ingin mengusir dia, ketika dia datang kepada Tuhan, ya, tetapi dia tetap menyembah Tuhan. Walaupun meskipun tidak dianggap oleh Tuhan, dia datang menyembah. Saudara yang salam Tuhan. Dan ini yang harus kita teladani, ini yang harus kita contohi, saudara. Ketika masalah ada, ya, datang di dalam kehidupan kita, seharusnya kita datang kepada Tuhan. Jangan kepada pendeta dulu, ya. Oh tolong Tuhan, datang sama Tuhan, merendahkan hati kepada Tuhan. Ya, sujud menyembah seperti perempuan ini. Dia datang menomorsatukan Tuhan. Ya, dia tidak datang kepada siapapun, tetapi dia datang kepada Tuhan. Karena dia terlalu percaya bahwa apa yang dia dengar, apa yang sampai telinga dia, bahwa Yesus sanggup melepaskan persoalannya, Yesus sanggup membebaskan kehidupannya dari masalah yang dia hadapi. Dia datang kepada Tuhan, saudara dan Islam Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Rendahkan serendah-rendahnya hati kita kepada Tuhan, saudara. Ya, terkadang kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Karena apa? Terkadang kita masih menyombongkan, mengandalkan kekuatan kita. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita, saudara. Jangan sampai, firman Tuhan katakan, jangan sampai kita ada suatu bencana yang akan menimpa dalam kehidupan kita. Tetapi andalkanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena Tuhanlah segala-galanya. Tuhan yang akan memberikan solusi. Dan solusi yang Tuhan berikan itu akan mendatangkan damai sejahtera, saudara. Mungkin manusia boleh tolong, mungkin saudara boleh tolong, mungkin orang lain boleh tolong, tapi tidak mendatangkan damai sejahtera. Tetapi ketika Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan suatu pekerjaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, mari kita baca di dalam Amos 5 ayat 4. Ya, kenapa kita harus cari Tuhan? Ya, kenapa kita harus cari Tuhan? Ada apa sih ya di dalam Tuhan? Nih, Amos 5 ayat yang keempat. Haleluya. Saya bacakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku atau Allah aku Tuhan, maka kamu akan hidup. Haleluya. Bukan hidup saja di dalam dunia ini, tetapi kekekalan Allah akan diberikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita cari apa? Allah. Kalau kita cari Tuhan, dinomorsatukan. Haleluya. Cari Tuhan, saudara. Jangan pernah kita andalkan manusia. Ada juga satu kisah di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2. Apa yang ini seorang raja ketika dia mendapatkan suatu masalah yang berat di dalam kehidupannya. Ya, walaupun dia seorang raja, dia tidak mengandalkan, oh cari tabib, cari dokter, cari segala macam untuk suatu masalah yang besar datang dalam kehidupannya. Tetapi apa? Dia merendahkan serendah-rendahnya, bahkan dia menghadap dinding, ya, untuk kepada Tuhan. Dan seketika itu juga ada jawaban yang luar biasa yang Allah kerjakan di dalam kehidupannya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-20 ayat kedua. Atau ayat yang pertama dulu, ayat pertama. Ayat pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ya, ini bukan vonis dokter, saudara. Vonis dari Tuhan sendiri. Ya, vonis Tuhan sendiri sudah kata, oh udah, kamu udah sampai di sini. Ya, udah sampai di sini kamu punya hidup. Dan itu disampaikan oleh Nabi Tuhan yang Tuhan putus kepada Hizkia. Tetapi apa Hizkia? Ketika dia mendengar, apakah dia putus asa? Apakah dia khawatir? Apa dia takut? Enggak, saudara. Tetapi apa yang Hizkia lakukan? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati
dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Luar biasa ya. Dia berkata, Tuhan, aku telah hidup tulus hati. Aku telah berbuat baik. Aku telah setia kepadamu. Ingatlah semuanya itu ya. Dia bilang, ingatlah semuanya itu. Kamu dibandingkan, tetapi Hizkia berani, saudara. Dia mengatakan seperti itu ya. Dan dengan dia sangat menangis. Dia mencurahkan air matanya kepada Tuhan. Dan ayat yang keempat, saudara yang Islam Tuhan, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah ya. Nggak tahu istananya Hizkia pada waktu itu berbentuk bagaimana besar, seberapa jauh atau seberapa lebar ya. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 5, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia. Luar biasa ya, saudara Islam Tuhan. Yesaya pergi membawa firman Tuhan kepada Hizkia untuk menyampaikan, kamu punya hidup gak lama lagi ya. Sudah jauh-jauh Yesaya datang kepada Hizkia, udah sampaikan firman, dia sudah mau pulang. Baru mau pulang ya, datang firman Tuhan, dan firman Tuhan katakan, baliklah dan katakan kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Luar biasa saudara. Apa yang dikatakan oleh pemazmur bahwa air mata kita ditampung di dalam kirpatnya Tuhan, saudara. Jadi ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita berbeban berat dan kita tidak mampu lagi menahannya, dan kita menyampaikan semua kepada Tuhan dengan mencucurkan air mata, ada nilai saudara, air mata kita saudara. Tidak sia-sia kita mengeluarkan air mata dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan. Allah menampung semua air mata kita di dalam kirpatnya. Dan firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memegari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Luar biasa saudara. Dia dapat umur panjang dan kerajaannya aman ya. Dia tidak minta, oh Tuhan sembuhkan saya. Dia cuma bilang, Tuhan ingatlah apa yang saya lakukan. Dia tidak pernah mengatakan, Tuhan, perpanjang umur saya. Enggak saudara. Tetapi ketika dia dengan kesungguh-sungguhan datang kepada Tuhan, merendahkan hati kepada Tuhan, mencucurkan air mata kepada Tuhan, luar biasa janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada, memperpanjang, memberikan keamanan, dan bahkan melepaskan dia dari tangan Raja Asyur yang ingin menjajah kota Yerusalem pada waktu itu. Luar biasa saudara. Berkat double, bukan double, triple porsi lagi yang dia dapat ya. Bukan umur panjang, bukan lagi sembuh dari sakit penyakit, umur panjang lagi Tuhan kasih dalam kehidupannya. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yakinlah bahwa kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang sanggup melepaskan kita dari masalah kita. Jangan pernah kita kecewa, jangan kita pernah menyalahkan Tuhan, jangan kita pernah membenci Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Tetapi percayalah kuasanya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah ya dan amin. Haleluya. Yang kedua saudara kasih Tuhan, yang kedua ya, apa yang dialami oleh perempuan ini, kita harus belajar kepada perempuan ini. Ketika Tuhan mengatainya, bahkan mengumpamakan dia seperti anjing ya, maaf kata, dia tidak menyimpan dendam saudara ya. Yang kedua, dia tidak menyimpan dendam. Ayat 26 dan 27 saya bacakan buat kita. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa ini perempuan punya hati ya. Dia tidak menyimpan dendam apa yang dikatakan ya Tuhan Yesus kepada, walaupun dia Tuhan Yesus hanya ibaratkan
tapi dia tidak mau menyimpan dendam, dia tidak mau menyimpan kesalahan, dia tidak mau menyimpan sakit hati di dalam kehidupannya. Apa yang dikatai oleh orang dalam kehidupannya, mungkin sebelum Yesus katakan demikian, mungkin ada orang yang mengejek dia, anakmu, maaf kata, gila lah, apalah, segala macam lah, sakit hati, tetapi dia tidak mau menyimpan rasa sakit hati itu di dalam hatinya. Dia tidak mau menyimpan rasa sakit itu di dalam kehidupannya. Dia tidak mau terikat dengan rasa sakit, tetapi dia mau melepaskan semuanya itu. Dia mau melepaskan pengampunan. Dan firman Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakannya, dia tidak tersinggung meskipun Yesus menyamakan dia seperti apa? Maaf kata, binatang, saudara. Malah ia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari tuannya. Luar biasa iman ibu ini, saudara ya. Sebagai jemaat juga ya, kita seringkali mendapatkan pengajaran lewat kebenaran firman Tuhan yang mungkin menegur kita, yang mungkin ingin mengarahkan kita. Mungkin ya, seringkali kita itu firman itu datang dalam kehidupan kita. Bersyukur saudara, berbahagia. Karena apa? Ada firman yang ingin menegur, ada firman yang ingin mengarahkan dalam kehidupan kita. Kita lihat Amsal 6 ayat 23. Apa yang firman Tuhan katakan ya? Apa yang firman Tuhan katakan? Amsal 6 ayat 23 ya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ketika mungkin ada teguran-teguran dari firman Tuhan yang terkadang menyakitkan, menyentuh hati kita, dan kita berkata, dia menyinggung saya, atau ada tetangga kita, ada kawan kita, saudara kita yang mengatai kita, jangan simpan sakit hati saudara, jangan simpan dendam di dalam kehidupan kita, jangan sampai dendam itu berakar dan menimbulkan sakit hati, bahkan kepahitan di dalam kehidupan kita. Memang kita dalam penderitaan, tetapi janganlah sampai sakit hati itu menguasai kita. Dikatakan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ya, ada teguran-teguran yang akan mendidik saudara yang dalam Tuhan ya. Jadi ingat, nanti satu kali kita akan bahas apa sih teguran-teguran yang tidak mendidik itu ya. Jadi tetapi teguran dari firman Tuhan ya akan mengarahkan kehidupan kita kepada jalan kehidupan ya. Jalan di mana harus kita tempuh. Bahkan 2 Timotius 3 ayat 16 di sana dikatakan, yuk kita baca. Boleh tolong ditampilkan 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang menyinggung, mungkin itu kena, mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi firman Tuhan katakan itu bermanfaat apa? Untuk mengajar kita. Mengajar kita. Untuk apa? Menyatakan kesalahan ya. Karena saat-saat ini orang nggak mau ketika disampaikan suatu hal nggak mau mengaku bersalah saudara ya. Lihat saja yang di sana, di luar sana ya, sudah tahu salah, sudah tahu dia korup, sudah tahu dia melakukan, saya nggak mau ngaku ya. Bahkan untuk memperbaiki apa? Kelakuan. Firman itu bermanfaat untuk apa? Memperbaiki kelakuan kita. Yang dulu kita marah-marah, sekarang sedikit marah-marah lah. Yang dulu kita emosian, sekarang sedikit emosian lah ya. Sedikit dulu lah. Jangan terlalu langsung tidak emosian. Itu luar biasa orangnya ya. Seperti robot. Tetapi ya Allah ingin memproses kita untuk kita menjadi hidup kita lebih baik saudara. Allah ingin mengarahkan kita supaya kita kehidupan kita akan seperti Kristus, bahkan dan untuk mendidik orang ya dalam kebenaran ya. Didikan firman Tuhan tidak akan mengarahkan kepada kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena apa? Dia adalah Allah yang benar. Itu sebabnya kita bersyukur mempunyai Allah yang benar yang selalu mendidik kita kepada kebenaran. Ya, itu sebabnya
Kalau kita buka baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Allah menyatakan kejujurannya, saya katakan Allah menyatakan kejujurannya dari setiap kejadian. Dosa manusia diutarakan, disampaikan oleh Allah. Untuk apa? Jangan kita berbuat dosa. Ya, kemudian Kain dan Habel, jangan kita mau membunuh, jangan kita mau iri hati. Kemudian lagi, masuk di dalam menara Babel, jangan kita mau jadi sombong. Ya, Tuhan mengutarakan semuanya itu untuk apa? Kita mau belajar, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ketika masuk di dalam kitab Keluaran lewat bangsa Israel, kita melihat mereka tegar tengkuk, diajar oleh Tuhan, tetap tegar tengkuk. Jangan kita seperti mereka. Ya, kita belajar. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh oleh firman Tuhan. Dalam kita masuk dalam kitab Perjanjian Baru, apa yang Tuhan ajarkan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Ada lagi satu perintah kata Tuhan, ya, kasihlah ya sesamamu manusia, ya, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu saudara yang sama Tuhan. Dan ini yang Tuhan ajarkan supaya kita hidup benar di dalam Tuhan, ya. Kita tidak menyimpan apa? Kita tidak menyimpan dendam, kita tidak menyimpan sakit hati. Jangan sampai sakit hati itu menguasai kita, karena itu akan berpuncak kepada apa? Hati kita akan pahit, dan semua yang kita akan lihat di sekeliling kita, semua kita nyata, dia salah. Kenapa? Hati kita pahit. Haleluya. Ya. Yang ketiga, saudara, kita belajar daripada perempuan Kanaan ini. Yang ketiga, tolong tampilkan karena saya punya ini terbalik. Oke. Yang ketiga, setelah dia tetap setia, terus bertahan dan menantikan pertolongan Tuhan sampai dia memperolehnya. Ya. Jadi dia tidak pernah mundur, saudara. Ketika murid-muridnya ingin mengusir dia tetap bertahan. Ketika dia menerima satu Tuhan tidak, seakan-akan Tuhan tidak memperdulikan dia tetap setia, dia tetap ikut Tuhan, dia tetap berseru kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengumpamakan, ya, memakai kata seperti, maaf kata, anjing, tetapi dia tidak mau beranjak, ya, dari tempat itu, ya. Dia tetap bertahan dan menantikan pertolongan Tuhan. Artinya dia tetap setia, saudara yang sama Tuhan. Kayak kita juga harus demikian. Kita harus tetap setia, dan ya, tidak hanya saat susah, dalam keadaan apapun kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya. Apapun keadaan kita, sakit, tidak sakit, kaya, miskin, ya, apalagi punya, nggak punya, makan, nggak makan, tetap kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Pernahkah saudara mengingat, ya, ketika saudara atau bapak ibu menikah, ya, ada janji ketika mau diberkati, ya, aku bersedia menerima engkau, baik waktu sakit, nggak sakit, susah, nggak susah, apa lagi, ya? Susah atau senang? Oh, susah atau senang, apa lagi, ya? Masih ingat nggak? Wah, sudah lupa. Ya. Apapun itu yang timbal balik, senang, susah, sakit, nggak sakit, kaya atau miskin, dan lain sebagainya, saya tetap setia. Nah, kita pun demikian, saudara, kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap setia. Karena apa? Ketika kita setia kepada Tuhan, ya, kita lihat janji Tuhan. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Ya, tolong dibuka, ditampilkan. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya. Hendaklah engkau apa? Setia sampai mati.
Bukan cuma setia sampai sakit, enggak. Setia sampai mati. Bukan hanya setia sampai kita miskin, tetapi setia sampai mati. Ya, apa upah kita? Upah kita dan aku atau Allah atau Tuhan atau Yesus akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Haleluya. Ini yang kita nanti-nantikan, saudara. Bahkan Paulus berkata, aku bersusah payah berjuang seperti seorang olahragawan untuk apa? Memperoleh mahkota yang Tuhan sediakan, memperoleh hadiah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupannya. Demikian juga kita, saudara. Memang banyak tantangan, banyak halangan, memang banyak rintangan, tetapi tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Tetaplah setia kita mengiring akan Tuhan, ya. Karena ada mahkota, tidak sia-sia kita berharap kepada Tuhan. Tidak sia-sia kita berpengharapan kepada Tuhan, saudara yang dalam Tuhan. Ya, jadi ya kita tidak perlu ragu, saudara yang dalam Tuhan. Kita tidak perlu cemas. Ya, Tuhan Yesus menyertai kita. Itu sebabnya ya mari kita bangkitkan ya semangat kita untuk datang beribadah, semangat kita untuk datang melayani, semangat kita untuk datang berdoa, semangat kita untuk datang bersekutu. Karena di dalam itu kita akan memperoleh kekuatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita berkomunitas, ketika kita bersatu, seperti apa gambar Pancasila, sila keberapa itu rantai itu ya? Sila keberapa ya? Kedua keberapa ya? Hah? Hah? Oh, ketiga ya, persatuan. Tidak putus kalau kita bersatu, jemaat Tuhan bersatu di dalam doa, di dalam persekutuan, di dalam ibadah. Ada kekuatan yang luar biasa yang kita akan miliki. Kita tidak akan dipisah-pisahkan walaupun iblis ya melemparkan beberapa orang untuk mengacaukan kita, tetapi kalau kita bergandengan tangan, keluarga kita bergandengan tangan, kita satu sama lain bergandengan tangan ya, ada kekuatan yang luar biasa yang kita peroleh. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, saudara yang sama Tuhan ya, apa yang kita harus miliki daripada perempuan Kanaan ini, yang kita harus teladani. Yang keempat adalah memiliki pendengaran yang tajam. Apa maksudnya, saudara? Ya, ketika Yesus datang di daerah Tirus dan Sidon, perempuan ini refleks, saudara. Tidak ada nggak tahu di situ, tidak diceritakan, tetapi perempuan ini ketika dia dengar Tuhan Yesus datang, langsung dia datang menghampiri Tuhan. Ya, demikian juga halnya kita, saudara. Ketika kita ada masalah, datang dengar firman Tuhan. Bukan dengar apa yang dikatakan oleh orang atau dunia. Dunia menyarankan ini. Kamu pergi ke gunung ini, ke pohon ini, ke batu ini, ke ini. Ya, tapi ketika kita ada masalah, dengar firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu melegakan jiwa. Firman Tuhan itu menyukakan hati, saudara. Firman Tuhan itu akan memberikan kita damai sejahtera yang luar biasa. Ya, asalkan kita mau datang ketika masalahnya, baca firman Tuhan. Ya, itu sebabnya tiap pagi ya jemaat Tuhan yang biasa bagi-bagi ini sudah nggak ada lagi ya. Biasa siapa tante-tante yuk bagi lagi firman Tuhan, baca ya. Mungkin saudara mereka nggak baca saudara ya. Pasti mereka baca, mungkin hanya sekilas, pasti dengan itu firman akan tertanam dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya tetap bagi meskipun nggak ada respon, bagi ya, bagi saudara. Ya, dengan firman Allah itu akan menguatkan di dalam kehidupan kita. Dengan firman Allah itu akan memberikan suatu keyakinan di dalam kehidupan kita untuk kita mengiring akan Tuhan. Ya, demikian juga perempuan akan ketika dia mendengar Tuhan yang telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi manusia itu dalam Yohanes 1 ya, firman yang telah menjadi manusia datang kepada firman. Karena dia telah percaya, firman itu akan melepaskannya ya. Nah, firman Tuhan katakan, apabila kita suka dengan firman, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil ya. Mazmur 1 ayat 3. Boleh ditampilkan terakhir ya. Mazmur 1 ayat 3.
ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4 boleh? Oh ya, tidak ya. Ayat 3 saja, ayat 3 ya. Ya, jadi saudaraku yang salam Tuhan, kalau kita memiliki ya pendengaran yang tajam dengan lewat kebenaran firman Tuhan yang datang kita, ya, karena firman Tuhan apa yang kita dengar akan menimbulkan iman dalam kehidupan kita, dan iman itu akan berbuah, dan buah itu akan luar biasa, ya, memberikan kita kekuatan, memberikan kita keyakinan, memberikan kita semangat di dalam kita mengiring akan Tuhan. Saudara yang salam Tuhan, kita lihat hasil apa yang didapati oleh seorang perempuan Kanaan ini. Dikatakan kita, ya, lanjut Hezki, ya, kita dapat melihat hasil dari keempat sikap yang ditunjukkan perempuan Kanaan tersebut, ya. Apa yang dialami? Mujizat yang luar biasa. Ayat ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Tidak sia-sia saudara, ketika kita benar-benar merendahkan hati, ketika kita tidak menaruh hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita, kita hanya menaruh firman, dan kita tetap setia, dan kita mau dengar firman terus, maka mujizat terjadi. Dikatakan besar imanmu, ya, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Dan firman Tuhan katakan, dan seketika itu juga, ya, seketika, tidak hitung waktu, tidak hitung jam saudara, seketika itu juga, ya, apa yang dia inginkan itu terjadi di dalam kehidupannya. Anaknya yang sakit, anaknya yang menderita, anaknya yang perempuan yang kerasukan roh jahat atau setan, dia dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan saudara. Karena itu sebagai anak-anaknya, kita seharusnya seperti itu juga, agar mujizat juga terjadi di hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, bahkan dalam pelayanan kita. Yang terakhir saudara yang salam Tuhan, respon dan sikap yang benar saat datang kepada Tuhan akan apa? Menghasilkan mujizat dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita semua. Biarlah ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengiringkan Tuhan. Tentunya akan banyak lagi persoalan-persoalan yang kita akan hadapi. Tetapi percayalah, ketika kita merendahkan diri kepada Tuhan, datang berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika kita menaruh hati kita kepada Tuhan, tidak menaruh hal-hal yang pahit, tidak menaruh hal-hal yang tidak baik, dan ketika kita tetap setia dan menyimpan, memegang firman-Nya, maka mujizat itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari pemain musik, ya, mari pemain musik, kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Dan singers juga. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
Yesus. Amin. Kami mau tetap setia. Oh, menanti janji-Mu Tuhan, menanti jawaban yang Kau akan berikan dalam kehidupan kami, menantikan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Kehidupanku, ku tetap setia berlayar. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap, haleluya, menanti janji-Mu. Oh, sampai dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia berlayar. Lagi katakan sampai akhir, sampai, haleluya, amin, haleluya. Kami mau tetap setia, kami mau tetap setia mencari Engkau, kami mau tetap setia mengandalkan Engkau. Haleluya, Yesus, dan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya di dalam kehidupan kita ada banyak persoalan yang sementara kita gumuli, yang sementara kita doakan. Mungkin sampai saat ini kita berdoa, kita menyampaikan keluhan dan belum dijawab oleh Tuhan. Percayalah, percayalah, sebagaimana perempuan Kanaan ini tetap setia meskipun banyak, meskipun tidak ada tanggapi. Dia tidak ditanggapi oleh Tuhan, tetapi dia terus setia berseru mendekati Tuhan, dan apa yang dialami, mujizat Allah yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Oh, demikian juga hanya kita, jangan kita berputus asa, jangan kita kehilangan semangat, jangan kita sedih, jangan kita khawatir. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan, percayakanlah segala doa-doa kita kepada Tuhan. Itu sebabnya seberapa banyak kita yang punya masalah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, baik itu persoalan kehidupan kita pribadi, baik itu persoalan keluarga kita, baik persoalan mata pencaharian kita, baik itu persoalan kegiatan kita, usaha kita, dan persoalan lain sebagainya, sakit penyakit kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan sebagaimana Hizkia. Tuhan tolong, sebagai perempuan keadaan ini berseru, Tuhan Allah kasihani, Tuhan Allah tolonglah aku, Tuhan Allah bebaskan aku dari persoalan ini. Itu sebabnya mari Bapak Ibu kita berseru kepada Tuhan, kita menyampaikan segala apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia. Dia sanggup melakukan jauh dan lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang timbul di dalam hati, lebih besar, lebih dahsyat Dia akan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita mau berseru kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Haleluya. Kami tetap menanti janji-Mu, supaya janji-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ku tetap setia melayani. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang sudah mengangkat tangan,
tetap setia melayanimu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Kami terlalu percaya, kami yakin Tuhan, oh pergumulan kami sudah dijawab oleh Tuhan. Pergumulan kami sudah, oh Engkau nyatakan kuasa dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tidak khawatir, ajar kami untuk tidak cemas, tapi ajar kami untuk berserah kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau akan melakukan perkara yang memujizat, perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, biarlah firman itu menjadi pegangan kehidupan kami untuk kami tetap maju dan maju terus untuk melayani Tuhan. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Kami akan meletakkan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Kami mau memberi dengan tulus ikhlas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Silakan kepada Ibu Gembala. Di nama Tuhan, sama-sama kita teguhkan dengan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati hamba-hambanya yang sudah melayani, baik yang mempunyai pujian, singer, pemain musik LCD, firman Allah. Kita semuanya diberkati Tuhan. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan di chorus. Setia terus sampai Tuhan datang.
seperti yang saya sudah share ya di grup ya, bahwa kami panitia youth camp ya revival 2 yang kemarin yang pertama sudah kita lakukan, dan sebenarnya kita sudah membentuk panitia ya, dan sudah mensurvei, dan youth camp sebenarnya akan dilaksanakan pada liburan kemarin gitu. Tetapi ya keadaan seperti ini ya nggak ada yang tahu, sedangkan panitia itu sudah tempat sudah disurvei, sudah di DP ya, terus konsumsi sudah semuanya, bahkan kita juga udah mencari dana ya, salah satunya mencari dana lewat penjualan kaos. Nah, di sini ada beberapa kaos yang mungkin Bapak Ibu berkenan. Kalau ya Bapak Ibu berkenan ya mohon bantuannya gitu, supaya kan ini kita mencari dana, ini kita sudah DP. Nah, untuk pelunasan kaos ini nanti saya akan tunjukkan contoh kaosnya. Maaf, sebentar. Ya, ini contoh kaosnya ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh kaosnya, ini tampak depannya dan ini tampak belakangnya. Ya, kaos ini satunya 40.000. Adanya ukuran dari M sampai 3L, XXXL. Ya, harganya 40.000. Kalau Bapak Ibu berkenan, ya kami mohon supaya karena ini kan sudah di DP juga untuk kita mencari dana, tetapi memang keadaan seperti ini ya, tidak ada yang menduga dan tidak ada yang mau sebenarnya ya, tapi sudah jadi gitu. Jadi kaos ini sudah jadi. Nah, ini dari kami ya dimintain tolong di gereja gitu supaya ini terjual dan uangnya juga untuk kembalikan ke konveksinya juga gitu, karena kita mungkin baru DP, belum dilunasi ya. Ya segitu aja Bapak Ibu. Saya pesan yang 3L 1. Iya Ibu, terima kasih. Sebentar ya. Terus yang berkecil 1. Ya, nanti Mbak, nanti boleh diukur sebagai besarnya bagaimana, nanti bisa. Ini kalau yang ini ukurannya yang L. Kalau kemarin itu yang kecil-kecil ya, kelihatannya seperti kecil, tapi ini sepertinya ya lumayan lah. Ukurannya nggak seperti yang dulu. Yang dulu ukurannya L, tapi rupanya saya dipakainya untuk L kalau nggak salah. Sebenarnya saya M. Triple L-nya kalau nggak salah, 3L-nya tinggal 1 kalau nggak salah Pak. 3L 1 sama L-nya 1. Oh iya, ya boleh. Segini aja yang L ya. Nanti bisa nggak Mbak? Kira-kira bagaimana? Masih ada beberapa. Nah, iya. Dan satu lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ambil ya, saya berharap ambil hari ini, soalnya besok kaos ini akan dioper lagi ke GPDI yang lainnya. Untuk apa? Ya supaya terjual aja gitu. Ya. Jadi kalau mau Bapak Ibu ambil, Ya, ambil dulu. iya diambil dulu. Nanti bagaimananya sama saya. Gitu. Sama saya nanti bagaimana gitu. Ya, sama saya nanti bagaimana gitu. Pokoknya ini ya kami juga bagaimana ya. Soalnya di mana sudah di tempatnya itu sudah fix, sudah di DP ya. Konsumsinya sudah, jadi ini hari ini makan apa, hari ini makan apa, sudah terini semuanya. Ya, cuma tinggal nanti ya memang kita masih mencari dana dan hari-hari itu mau bagaimana, akhirnya batal semuanya gitu ya. Memang nggak mau sih, tetapi mau bagaimana. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih aja sudah memberkati. Siapa mau ambil nggak sih? Nanti aja. Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan membantu membelinya ya, Tuhan. Hari Rabu ibadah umum, Jumat ibadah wanita, Sabtu ibadah pemuda remaja, Minggu pagi seperti biasa juga ibadah umum, sore ibadah umum juga jam 4, disertai perjamuan kudus pagi dan sore. Dan Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun Ibu Panca Utami hari Senin tanggal 27 Juli. Yang kedua, Bapak Didi Andriono hari Sabtu tanggal 1 Agustus. Kita berdoa buat mereka, Tuhan sudah tambahkan umur mereka ya.
biar tetap maju dan setia mengiring kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya kira itu aja. Dan mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kepada yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu. dapat memuliakan, besarkan nama Tuhan. Istimewa kami diteguhkan, dikuatkan kembali dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Sungguh firman Allah meneguhkan kami. Tuhan, berikan kami senantiasa pengertian dalam kebenaran firman Allah, agar kami tetap maju, setia mengiring kepada-Mu. Apapun yang terjadi, bahwa kami lebih dekat kepada Tuhan. Karena kami tahu di balik itu ada, oh Tuhan Yesus mahkota yang Kau sediakan bagi kami, orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, agar itu bertumbuh berbuah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapa, mari Engkau tolong juga Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau tahu isi hati mereka, Engkau tahu pergumulan-pergumulan mereka. Kami serahkan kepada-Mu, karena Engkau yang menjadi jawaban dalam segala-galanya. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani ibadah ini, baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik, LCD, pembak firman Allah. Tuhan, pakai mereka semua dengan luar biasa dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Pakai kami juga menjadi saluran-saluran kebenaran-Mu di rumah, lingkungan, masyarakat di mana pergi dan berada. Makasih Tuhan, tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan-Mu, lihatlah dari tempat yang maha tinggi, balaslah berkat berlimpah sesuai dengan janji firman Allah. Tuhan, memberkati mata pencarian seluruh sidang jemaat-Mu, baik dalam pertokoan, perdagangan, pertanian, peternakan, sebagai karyawan, pegawai negeri, wira swasta. Engkau memberkati. Kalau Tuhan sudah memberkati, ajar kami melakukan firman Allah. Lalukan kiranya belalang-belalang perahap yang merugikan usaha kami. Biarlah perlindungan Allah yang kuat melingkupi. Nama Tuhan yang diagungkan. Makasih Tuhan, makasih Bapa dalam surga. Kami berdoa yang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan, kami bawa Ibu Utami dan Bapak Didi
Jadikan ibu yang bijaksana di tengah keluarga mereka Tuhan, boleh mendidik anak-anak mereka pada jalan kebenaran-Mu. Berkati kekuatan kesehatannya, berkati mata pencarian mereka, berkati rumah tangga mereka dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Bapa, berkati juga Bapak Didi, Tuhan jadikan Bapak yang bijaksana juga di tengah keluarga mereka, bahwa mereka lebih dekat dan lebih mengasihi kepada Tuhan. Berkati juga rumah tangga mereka dan usaha kerja mereka. Makasih Tuhan, makasih Bapa dalam surga. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang kesehatan terganggu Tuhan. Kami bawa Ibu Yuli, Ibu Tuhan, Ibu Huta Barat, bahkan juga Ibu Napi Tupulu, bahkan Bapak Cupri, Bapak Pembi. Kau lihat kesehatan mereka, sempurnakan terus kesehatan mereka, supaya mereka sehat kuat, nama-Mu yang dipuji dan dibesarkan. Makasih Tuhan, Engkaulah tabib kami yang luar biasa, Tuhan, yang tidak pernah biarkan dan tinggalkan bagi dia yang tahu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Bapa di dalam surga. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi pejabat pemerintah kami, mulai dari Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya serta jajarannya Tuhan. Berdoa juga buat TNI dan Polri, bahkan juga Tuhan kami berdoa juga buat Tuhan medis dan dokter. Tuhan, beri kekuatan, kemampuan, hikmat, akal budi, kepintaran buat mereka menjalankan tugas-tugas mereka. Tuhan, biar mereka semua boleh menjalankan dengan baik, nama-Mu yang dipuji dan dibesarkan ya Tuhan. Tolong beri kebijaksanaan bagi mereka menghadapi demo-demo Tuhan. Tolong campur tangan biar semua jadi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Ya Tuhan, kalau sebentar yang tinggal Engkau beserta, dan yang pulang Tuhan pimpin. Kawali di malaikat surga, jauhkan segala perkara yang tidak diinginkan di perjalanan, tibakan di rumah dengan selamat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus tetap menyertai kita mulai saat ini, besok sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Bagi yang mau ambil kos, Kalian